Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Denny Anugrah. Untuk tugas analisa mengenai dampak lingkungan ini, saya memilih untuk menganalisis matriks pencemar eksploitasi mineral non-logam, dan pada kasus ini saya memilih tambang kapur. Untuk pencemarnya sendiri yang dianalisis ada udara, air, dan tanah, dan semua senyawa yang saya dapat di sini berdasarkan studi literatur yang semua literaturnya sudah saya cantumkan di bagian bawah. Untuk tahap prakonstruksi sendiri tidak memberikan cemaran apapun pada bagian udara, air, dan tanah karena hanya menyangkut ke masalah sosial. Untuk berikutnya yaitu di bidang konstruksi, mulai dari mobilisasi para pekerja itu sudah mulai memberikan cemaran udara, karena ketika mobilisasi para pekerja maka mereka akan membawa kendaraan bermotor, dan masing-masing kendaraan bermotor itu akan mengeluarkan gas emisi. Gas emisi yang dikeluarkan yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon jenuh, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan partikulat debu. Partikulat debu karena jalan-jalan berkapur yang dilewati akan menyebabkan kapur-kapur tersebut berterbangan. Kemudian ada mobilisasi alat dan bahan bangunan, yaitu dump truck dan eskavator yang akan menghasilkan cemaran yang kurang lebih sama dengan kendaraan bermotor tadi. Kemudian mulai dari pembangunan akses jalan, pembukaan lahan, pembangunan landasan, pembangunan anjungan tambang, pembangunan sistem pengangkutan, pembangunan pembangkit energi, serta pembangunan pemukiman, semuanya menghasilkan cemaran yang sama karena dilakukan di tanah yang jenisnya sama, itu tanah berkapur, sehingga akan menghasilkan cemaran karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon jenuh karena kendaraannya masih lalu lalang, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikulat, dan panas. Panas ini karena suhu yang diukur ketika tambang itu adalah sekitar 35-40 derajat Celcius. Kemudian untuk tahapan operasi, mulai dari pengeboran titik di tambang, proses peledakan, pemungutan dan pemuatan material ke dalam truk, pengangkutan material menuju tempat penampungan, dan penggilingan material untuk memperkecil ukuran batuan, semuanya memiliki gas emisi yang sama, cemaran udara yang sama karena dilakukan di jenis tanah yang sama lagi, yaitu jenis tanah berkapur, sehingga karbon monoksida, karbon dioksida, dinitrogen monoksida, nitrogen dioksida, partikulat, dan sulfur dioksida dan panas semuanya tetap dihasilkan. Kemudian untuk pemungutan dan pengangkutan ini muncul hidrokarbon polisiklik karena hidrokarbon jenuh karena itu tadi masih adanya kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian untuk pencemaran air, mulai dari konstruksi, untuk rekrutmen tenaga kerja hingga mobilisasi alat, itu tidak mengeluarkan emisi cair karena belum ada pengolahan lahan tersebut yang menghasilkan limbah yang kemudian dibuang ke sungai. Untuk pembangunan akses jalan hingga pembangunan pemukiman, pengerja, dan kantor, semuanya menghasilkan limbah yang sama karena jenis tanah yang diolah juga sama, dan jika dibuang ke sungai maka limbahnya juga akan sama, yaitu mengandung ion kalsium, ion magnesium, ion sulfat, ion klorida, dan oksigen terlarut. Oksigen terlarut di sini disebabkan karena ketika limbah tadi yang dibuang ke sungai berupa pasir, maka akan menyebabkan si sungai itu dangkal. Yang kalau sungainya dangkal akan menyebabkan oksigennya yang terlarut semakin banyak. Kemudian pada tahap operasi, mulai dari pengeboran titik tambang, proses peledakan, dan penggilingan material untuk memperkecil ukuran, semuanya menghasilkan cemaran air yang sama karena itu tadi dilakukan di tanah yang sama. Untuk pengangkutan material dan penggilingan material tidak menghasilkan cemaran karena semuanya hanya kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian yang terakhir untuk cemaran tanah di bagian konstruksi itu mulai dari pembangunan akses jalan dan saluran air hingga pembangunan pemukiman, pekerja, dan kantor, semuanya menghasilkan cemaran yang sama karena dilakukan pada jenis tanah yang sama. Cemaran ini didapatkan ketika limbah hasil pengolahan itu ditumpuk di atas tanah yang tidak ditambang, maka tanah yang belum ditambang itu tadi akan tercemar. Jenisnya ada ion kalsium, ion magnesium, kemudian ion fosfat, ion natrium, dan ion kalium. Untuk mobilisasi alat dan bahan bangunan tidak menyebabkan pencemaran senyawa kimia di tanah, namun hanya seperti kerusakan fisik jalan seperti itu. Kemudian untuk yang operasi, mulai dari pengeboran titik, ditambang, ledakan, pemungutan dan pemuatan material ke dalam truk, pengangkutan material menuju tempat penampungan, dan penggilingan material, semuanya memberikan cemaran dan cemarannya sama karena dilakukan pada jenis tanah yang sama.
Untuk pemungutan di sini memberikan cemaran karena ketika pemungutan pasti ada beberapa hasil tambang yang jatuh yang kemudian dapat mempengaruhi tanah-tanah tersebut. Untuk jenisnya sama seperti tadi, yaitu ion kalsium, ion magnesium, ion fosfat, ion natrium, dan ion kalium. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.